pertemuan dan ungkapan rahasia. Lampu gantung di ruang pertemuan majelis gereja berayun pelan, memantulkan bayangan yang menari di wajah-wajah tegang yang duduk mengelilingi meja panjang. Suasana dipenuhi kebekuan yang menusuk, jauh dari kehangatan rohani yang seharusnya ada. Di tengah meja, berkas laporan dan foto Jerry teronggok, menjadi pusat badai yang akan segera pecah. Kita tidak bisa kompromi soal ini, Pendeta Daniel. Suara Ibu Elizabeth, pemimpin faksi tradisional, memecah keheningan. Firman Tuhan jelas, dosa Jerry adalah aib yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan jemaat. Kita harus memecatnya. Jika kita tidak menindak tegas, apa bedanya kita dengan dunia di luar sana? Bapak Samuel mengangguk kuat. Betul, kita tidak bisa membiarkan borok ini ada di dalam gereja. Kita harus menjaga integritas. Jadikan ini contoh agar tidak ada lagi yang berani melanggar ajaran. Pendeta Daniel menghela napas, gesturnya tenang namun penuh perhitungan. Saya menghargai ketegasan kalian, tapi kita bicara tentang kelangsungan hidup gereja. Keluarga dermawan adalah penopang utama kita. Dana mereka membiayai panti asuhan, program kesehatan gratis, dan pendidikan teologi. Jika kita memecat Jerry, mereka akan menarik semua dukungan. Apakah kalian siap mengorbankan puluhan anak yatim dan pelayanan bagi kaum miskin demi satu kebenaran yang idealis? Perdebatan pecah. Suara-suara saling bersautan. Faksi tradisional bicara tentang kehormatan dan kebenaran, sementara faksi pragmatis membalas dengan ancaman penutupan panti asuhan dan terhentinya pelayanan. Mereka beradu argumen, namun perlahan Pendeta Daniel mulai melihat titik lemah lawannya. Samuel, kau ingat kasus pembangunan 7 tahun lalu? Di mana ada selisih dana yang kita putuskan untuk kita tutup demi menjaga nama baik? Wajah Bapak Samuel memucat. Ia menatap Pendeta Daniel dengan tatapan kaget dan terhianati. Bukankah kita semua bersepakat untuk merahasiakannya demi kebaikan bersama? Mengapa kita harus menghukum Jerry atas dosa yang sama, dosa yang sudah pernah kita lakukan bersama-sama? Lanjut Pendeta Daniel, kata-katanya kini menjadi senjata yang mematikan. Nafas Bapak Samuel tercekat. Ia tidak bisa lagi berargumen. Namun Ibu Elizabeth tidak menyerah. Itu berbeda. Itu adalah kesalahan di masa lalu. Kasus Jerry adalah aib yang sekarang terjadi. Kita harus tetap menegakkan kebenaran. Apakah begitu, Elizabeth? Suara Pendeta Daniel kini terdengar dingin. Ia menoleh ke arah majelis lain yang duduk di pojok ruangan. Bantu saya mengingatkan Ibu Elizabeth, apakah ia sudah melaporkan kasus korupsi kecil di kas pembangunan itu? Atau apakah kita harus mengadukan kembali kasus moral yang terjadi di rumah salah satu majelis lain yang juga sudah kita tutup? Kasus-kasus itu sudah kita lupakan demi kebaikan bersama. Apakah kita harus mengungkitnya kembali? Protes dan pemecatan. Ruangan itu hening. Kata-kata Pendeta Daniel telah menghantam jantung moralitas faksi tradisional. Mereka kini terperangkap dalam pilihan mereka sendiri. Mereka tidak lagi bisa menuntut kebenaran karena tangan mereka juga tidak sepenuhnya bersih. Mereka telah dikalahkan, bukan dengan argumen, melainkan dengan intrik dan manipulasi. Keputusan belum diambil. Namun, di antara semua majelis yang diam, semua tahu bahwa kebenaran telah dikorbankan demi kelangsungan hidup, dan gereja tidak lagi sama. Borok itu tidak hanya ada pada Jerry, melainkan sudah membusuk di dalam fondasi gereja itu sendiri. Pagi itu, gereja yang biasanya dipenuhi nyanyian damai dan doa, kini diselimuti oleh amarah dan teriakan. Jemaat yang merasa dikhianati oleh pendeta dan majelis mereka berkumpul dalam jumlah besar. Poster-poster tulisan tangan dengan tuntutan tajam memenuhi halaman gereja. Pecat pendeta penipu. Di mana transparansi? Gereja bukan sarang munafik. Di tengah kekacauan itu, terdengar teriakan-teriakan penuh kepedihan. Mereka adalah orang-orang yang selama ini percaya pada khutbah Jerry, meneladani kehidupan keluarganya yang dianggap sempurna. Kepercayaan itu kini hancur lebur, digantikan oleh kekecewaan yang mendalam. Mereka menuntut pertanggungjawaban, bukan hanya dari Jerry, tetapi juga dari majelis gereja yang mereka curigai telah menutup-nutupi skandal itu. Di dalam, majelis gereja yang tadinya terpecah menjadi dua faksi, kini terdiam. Pertarungan ideologi antara tradisional dan pragmatis yang mereka lakukan dalam ruangan tertutup kini disaksikan oleh seluruh jemaat dalam bentuk protes. Teriakan-teriakan dari luar membuat mereka sadar bahwa kompromi dan intrik yang mereka lakukan tidak ada artinya lagi.
Kebenaran pada akhirnya tidak bisa dibungkam oleh uang atau kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, Pendeta Daniel melangkah maju. Wajahnya tampak tua dan lelah. Di tangannya, ia memegang selembar kertas. Dengan suara yang bergetar namun jelas, ia mengumumkan keputusan yang diambil di bawah tekanan tak terhindarkan. Dengan ini, kami menyatakan bahwa saudara Jerry dihentikan dari jabatannya sebagai pendeta, ucap Pendeta Daniel. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang memecah keheningan yang tersisa. Hujan air mata dan sorakan protes bercampur menandai kehancuran sebuah institusi spiritual yang ambruk karena korupsi dan kemunafikan. Jerry yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menunduk. Ia telah kehilangan segalanya, dan semua yang ia miliki hanyalah kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, di ruang keluarga konglomerat terbesar di Jawa, suasana terasa lebih dingin dari suhu malam di luar. Jam dinding menunjukkan pukul 7, namun tidak ada kehangatan yang terpancar dari perapian. Jerry dan Nina duduk di sofa kulit yang mewah, berhadapan dengan kemurkaan Bapak Hadi Darmawan, pria berusia 60 tahun dengan tubuh tinggi besar yang memancarkan aura kekuasaan. Di sampingnya, Nyonya Novi Darmawan duduk anggun, namun wajahnya yang tegang mengkhianati ketenangan yang ia coba tampilkan. "Jerry, apa maumu?" Suara Bapak Hadi menggelegar, penuh kekecewaan. "Kamu sudah mencoreng nama Darmawan di muka umum." Jerry hanya tertunduk, wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan kantung matanya menghitam, menunjukkan bahwa ia sudah tidak tidur nyenyak selama beberapa hari. Di sampingnya, Nina sesenggukan, isak tangisnya lirih, sebuah ratapan yang seolah tidak punya hak untuk didengar. "Kurang apa, Papa? Semua fasilitas sudah Papa berikan. Rumah, mobil, jabatan, uang, semuanya sudah Papa siapkan. Kenapa kamu merusaknya hanya karena..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun semua orang di ruangan itu tahu siapa yang ia maksud. "Kalian tahu apa akibat kecerobohanmu ini?" kata Bapak Hadi dan suara bergetar. "Papa menghentikan semua bantuan pada yayasan. Papa tidak mau ikut campur urusan gereja dan yayasan lagi." Jerry terperanjat, kepalanya terangkat. Ia terkejut, bukan karena hukuman yang ia terima, melainkan karena konsekuensinya menimpa orang lain. "Pah, saya yang salah, Pah. Hukum saya saja, Pah," ucap Jerry, air matanya mengalir di pipinya. Ia membayangkan penderitaan anak-anak manti asuhan dan seluruh struktur yayasan yang 90% dananya berasal dari keluarga Darmawan. Bapak Hadi terdiam sesaat. Ia mengatur napasnya yang memburuh. Ia sangat menyayangi Jerry, putra bungsunya, dan semua keinginannya selalu ia turuti, kecuali satu hal, yaitu Nita. Dan menjadikan Jerry pendeta adalah salah satu keinginan terbesar Bapak Hadi demi citra dan kehormatan keluarga. Pada saat itu, pintu ruang keluarga terbuka. Terdengar langkah kaki seorang pria, sosok yang lebih tinggi dari Jerry dengan wajah yang tampak lelah. "Selamat malam, Pak," sapa Alex, kakak Jerry, penerus tahta kerajaan perusahaan Darmawan. Bapak Hadi hanya meliriknya sebentar, lalu kembali menatap Jerry dengan tatapan tajam. Ia membiarkan Alex duduk di kursi keluarga yang kosong, seolah kehadirannya adalah hal yang biasa. Namun tatapan dingin Alex dan keheningan yang menyelimuti lobi itu menunjukkan bahwa pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Malam itu, di ruang keluarga, keheningan terasa lebih dingin dan mematikan. Alex, sosok yang baru saja datang, mengabaikan emosi yang membara di antara Jerry dan Bapak Hadi. Baginya, ini bukan drama keluarga, melainkan krisis manajemen yang perlu diselesaikan dengan efisiensi dan kekuasaan. "Papa, tolong tenang," ucap Alex, suaranya dingin dan terkendali. "Ini bukan lagi soal perasaan, ini soal nama Darmawan, soal reputasi. Dan reputasi tidak bisa dibayar dengan emosi, tapi dengan strategi." Jerry mengangkat wajahnya yang pucat. "Apa maksudmu, Bang?" Alex menatap Jerry dengan pandangan datar, seolah Jerry hanyalah aset yang bermasalah. "Masalah ini punya dua solusi. Pertama, kita biarkan saja, dan nama kita hancur. Kedua, kita selesaikan, seperti kita menyelesaikan masalah perusahaan." Ia menoleh ke arah Nina, yang sedari tadi hanya bisa menangis lirih.
Dan kau, Nina, kata Alex, suaranya tidak memiliki kehangatan. Kau tahu posisi keluargamu, ibumu, ayahmu, semua hidup dalam topangan dermawan. Jika kau membuat masalah ini semakin besar, maka bukan hanya Jerry yang hancur, tapi seluruh keluargamu juga, termasuk ibumu di gereja. Nina terkesiap. Isak tangisnya terhenti. Matanya membelalak kaget. Ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tetapi juga dijebak oleh kekuasaan keluarga suaminya. Solusinya mudah, lanjut Alex, tanpa menunggu jawaban. Aku akan melipat gandakan donasi gereja. Dana yang kita berikan akan sangat besar, melebihi apa yang bisa mereka bayangkan. Dengan imbalan, majelis harus menjaga Jerry tetap di posisinya. Mereka tidak akan bisa menolak tawaran ini. Kita akan membungkam mereka dengan uang. Jerry mendengarkan dengan ngeri. Tapi, bagaimana dengan Nita? Dia tidak salah. Nita? Alex tertawa sinis. Wanita itu tidak penting. Saya akan temukan dia. Kita berikan sejumlah uang besar. Dia harus menandatangani perjanjian untuk bungkam dan menghilang selamanya. Jika dia menolak, maka ku akan pastikan hidupnya hancur. Jerry menunduk. Tubuhnya bergetar. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah menjual moralitas dan Nita ke dalam sebuah kesepakatan iblis. Ia telah menukar cinta dengan kekuasaan. Dan kini, ia terjebak di dalam sangkar emas yang dibangun oleh keluarganya sendiri. Di sampingnya, Nina hanya bisa diam, air mata kering di pipinya, menyadari bahwa ia adalah boneka dalam sandiwara yang kejam ini. Mereka berdua, suami dan istri, kini terikat oleh rahasia dan kekuasaan yang tidak bisa mereka lawan. Korban kemunafikan. Di panti asuhan yang dulu riuh dengan tawa, kini keheningan terasa menyesakkan. Debu menempel di mainan-mainan yang teronggok di sudut, dan udara terasa dingin. Bapak Samuel dan Ibu Elizabeth melangkah pelan di lorong panti, mengikuti pendeta Daniel yang berjalan di depan mereka. Hati nurani mereka terusik. Mereka telah membaca laporan tentang kondisi yayasan yang memburuk, tentang tagihan yang menumpuk, tetapi menyaksikannya secara langsung jauh lebih memilukan. Mereka melewati ruang makan. Piring-piring bersih tertumpuk, namun tidak ada tanda-tanda makanan akan dihidangkan. Anak-anak yang biasanya berlarian, kini duduk diam di lantai, tatapan mereka kosong, tubuh mereka terlihat lesu dan kurus. Kita tidak bisa membiarkan ini, bisik Ibu Elizabeth, suaranya parau. Mereka yang seharusnya mendapat hukuman bukan anak-anak ini, balas Bapak Samuel, tangannya terkepal. Hati nurani saya tidak bisa menerima ini, Elizabeth. Pendeta Daniel berhenti di depan sebuah kamar, menatap kedua majelis itu dengan pandangan lelah. Hukuman sudah dijatuhkan, Samuel. Namun sekarang anak-anak ini yang menderita. Obat-obatan mereka habis, dana harian pun tidak ada. Di dalam kamar, seorang anak kecil terbaring di kasur tipis, batuk-batuk lemah. Suara batuknya yang putus-putus menusuk telinga, menjadi protes bisu yang paling memilukan. Bapak Samuel dan Ibu Elizabeth hanya bisa terdiam menatap pemandangan itu. Ego dan prinsip yang tadinya begitu kuat, kini runtuh di hadapan penderitaan nyata. Di mata anak kecil itu, mereka melihat refleksi dari kegagalan mereka sendiri. Kita harus melakukan sesuatu, ucap Ibu Elizabeth, air matanya mulai mengalir. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bapak Samuel. Menatap Ibu Elizabeth dengan tatapan penuh keputusasaan. Menjilat kembali ludah kita, menyerah pada kekuasaan Darmawan. Pertanyaan itu menggantung di udara. Mereka berdua tahu tidak ada lagi jalan keluar yang mudah. Jalan kebenaran yang mereka pilih kini terasa lebih berat daripada yang pernah mereka bayangkan. Di panti asuhan, tangisan pilu seorang anak memecah keheningan yang mencekam. Kondisinya kritis, namun tidak ada dana untuk membawanya ke rumah sakit. Pemandangan itu menjadi pukulan terakhir bagi hati nurani Bapak Samuel dan Ibu Elizabeth. Prinsip moral yang selama ini mereka pegang teguh, kini hancur lebur di hadapan penderitaan nyata seorang anak yang tak berdosa. Dengan tangan gemetar, Bapak Samuel meraih telepon. Ia memanggil Bapak Hadi, dan suara Alex yang dingin menyambutnya. Ambillah kami, lakukan apa yang perlu, ucap Bapak Samuel.
Suaranya dipenuhi keputusasaan. Kalimat itu adalah pengakuan kekalahan, sebuah penyerahan total atas prinsip yang selama ini mereka perjuangkan. Alex datang, bukan dengan belas kasihan, melainkan dengan tatapan seorang penakluk. Di tangannya selembar surat perjanjian tebal yang mengikat. Di dalamnya tertulis sebuah kesepakatan iblis yang sempurna. Jerry kembali ke jabatannya sebagai pendeta tanpa syarat. Dana donasi dilipat gandakan hingga panti asuhan bisa kembali beroperasi dengan layak. Namun, sebagai gantinya, kendali penuh atas yayasan dan gereja beralih ke tangan keluarga Darmawan. Majelis gereja yang kini tak berdaya tidak memiliki pilihan lain. Mereka menandatangani perjanjian itu, bukan karena uang, melainkan karena penderitaan anak-anak yang tak lagi bisa mereka tanggung. Di atas meja yang sama tempat mereka berdebat tentang moralitas, kini mereka menandatangani surat takluk. Kebenaran telah dikorbankan dan mereka telah menjual integritas mereka demi menyelamatkan orang-orang yang paling rentan. Jerry kembali ke gereja beberapa hari kemudian. Ia disambut oleh tepuk tangan hampa dari para jemaat. Di mata publik, ia adalah seorang pendeta yang kembali menghadapi ujian berat. Namun di balik senyum yang ia paksakan, ia adalah boneka tak berdaya yang dikendalikan oleh keluarganya. Ia tahu, di balik kembalinya ia ke mimbar, ada kebenaran yang telah dikubur dalam-dalam, terbungkus rapi di bawah tumpukan uang dan kekuasaan keluarga Darmawan. Kesepakatan iblis. Pagi itu, di depan ribuan jemaat yang berjuben di gereja, Jerry berdiri di kolam baptis. Air yang seharusnya menjadi simbol pembersihan dan kelahiran kembali terasa dingin dan hampa. Dengan suara yang dibuat bergetar penuh penyesalan, Jerry melakukan pengakuan dosa, mengakui kelemahannya sebagai manusia, namun menyembunyikan kebenaran di balik setiap kata yang ia ucapkan. Di sisi kolam, Nina berdiri tegak. Wajahnya menyunggingkan senyum yang dipaksakan. Senyum itu adalah topeng sempurna yang ia kenakan untuk menutupi rasa sakit dan pengkhianatan yang membekas. Ia menerima pertobatan Jerry di hadapan jemaat, memainkan perannya sebagai istri yang pemaaf, sebuah sandiwara yang ia tahu harus terus ia jalankan. Setelah pembaptisan, Jerry dikukuhkan kembali menjadi pendeta. Tepuk tangan riuh terdengar mengiringi tepukan bangga dari keluarga Darmawan yang duduk di barisan terdepan. Bapak Hadi dan Nyonya Novi, serta Alex dan istrinya tersenyum puas. Bagi mereka, ini bukan hanya momen spiritual, melainkan sebuah kemenangan bisnis. Masalah telah diselesaikan, reputasi keluarga telah pulih, dan kekuasaan mereka telah dikukuhkan. Namun di tengah semua sorakan dan tepuk tangan itu, Jerry merasakan dirinya tidak pernah lebih hampa. Dia melihat kebahagiaan di wajah keluarganya, tapi dia tahu kebahagiaan itu palsu. Dia melihat rasa hormat di mata jemaat, tapi dia tahu rasa hormat itu didasarkan pada kebohongan. Dia telah masuk ke dalam jeratan status dan jabatan. Dia telah memenangkan semuanya, namun ia telah kehilangan dirinya sendiri. Jerry melangkah kembali ke mimbar. Di hadapannya, jemaat menatapnya dengan penuh harap. Di matanya, semua yang ia miliki hanyalah sebuah sangkar emas yang dibangun oleh keluarganya. Dia adalah seorang pendeta, suami, anak, namun ia telah berhenti menjadi Jerry. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, rumah tangga Jerry dan Nina kini menjadi panggung sandiwara terbesar dalam hidup mereka. Di depan anak-anak dan jemaat, mereka adalah keluarga yang utuh, suami dan istri yang kembali bersatu setelah badai. Namun di balik pintu tertutup, semua kehangatan telah menguap, meninggalkan keheningan yang dingin dan canggung. Nina tahu cinta suaminya sudah tidak ada lagi. Tatapan Jerry yang dulu hangat kini kosong, dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang tak terucap. Namun Nina tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bukan lagi wanita yang bisa mengambil keputusan sendiri.
martabat keluarganya, kesejahteraan orang tuanya, dan masa depan anak-anaknya kini sepenuhnya ditanggung oleh keluarga Darmawan. Ia adalah boneka emas yang terikat oleh benang-benang finansial yang jika ia putuskan akan menghancurkan tidak hanya dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Maka mereka pun menjalani kehidupan itu. Mereka duduk bersama di meja makan, Jerry mengantarkan anak-anak ke sekolah, dan Nina tersenyum di sisi suaminya di setiap kebaktian. Itu semua adalah sebuah pertunjukan yang harus mereka mainkan seumur hidup. Cinta telah lama mati, namun sandiwara itu harus terus berjalan sepanjang hidup mereka. Kekosongan dan siksaan hati yang teramat sangat terus menekan batin Jerry. Hari-harinya terasa hampa, seperti robot tanpa rasa dan hati. Apakah saya akan mati tanpa cintaku? Bisikan putus asa itu terus berkecamuk dalam benaknya setiap saat. Di ruang keluarga yang dingin, Jerry duduk di samping Nina. Dengan lembut, ia mencoba menggenggam tangan istrinya. Sentuhannya penuh harapan, sebuah usaha terakhir untuk mencari dukungan. Namun Nina hanya memandangnya dengan tatapan datar. Bukan lagi pandangan seorang istri, melainkan pandangan seorang teman yang menyaksikan sebuah sandiwara. "Gimana, Pak?" tanya Nina. Suaranya terdengar netral. Jerry matanya memohon, penuh harapan akan persetujuan Nina. Nina menghela nafas sesaat. Ia tahu hal ini tak bisa dielakkan. Jerry adalah Jerry, dan hatinya sudah bukan miliknya lagi. Ia pun melepaskan genggaman tangan Jerry. "Jangan kamu, Pak. Biar Aldi aja yang cari. Katanya dia mau ditugaskan di Surabaya oleh Bang Alex," jawab Nina. Suaranya tenang dan terukur, seolah ia sedang mengatur strategi bisnis. Jerry terkesiap. "Tapi Aldi nggak suka sama Nita." Nina senyum kecut. Senyum yang penuh kepahitan dan kekalahan. Ia beranjak dari duduknya, menjauhkan diri dari Jerry, menciptakan jarak fisik yang sama seperti jarak emosional di antara mereka. "Tenang," kata Nina. Suaranya dingin dan tegas. "Semua sudah di bawah kendali keluargamu." Nina kemudian berbalik, meninggalkan Jerry sendirian, terperangkap di dalam rumah besarnya yang kini terasa seperti sangkar. Ia mengerti bahwa di dalam permainan kekuasaan ini, ia telah menjadi pion yang tak berdaya.